Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Gimana kabar kalian? Sehat? Jangan lupa jaga kesehatan guys. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, cuci piring. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang beranggotakan saya sendiri, Gilang Hidiran Fahreja, dan 2 teman saya. Yang satu bernama Pandu Gian, yang kedua bernama Ubaidillah. Nah, di sini kami akan membahas tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Ada 5 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, fitrah berketuhanan dalam diri manusia. Yang kedua, ada perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang ketiga, ada pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Kemudian yang keempat, ada sifat-sifat Allah dan sifat Nabi, Rasul. Dan yang terakhir ada Asmaul Husna. Seperti itu. Yuk, kita langsung aja ke pokok materinya. Nama saya Pandu Gian Rardadi. Sini saya akan menjelaskan yang pertama ada fitrah kebertuhanan dalam diri manusia. Pada prinsipnya, perbuatan dan kelakuan manusia yang berbeda-beda ditentukan dan dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu yang pertama ada faktor dari dalam, yakni naluri atau fitrah yang dibawa sejak lahir. Dan yang nomor 2 ada faktor dari luar, misalnya pengaruh lingkungan, pendidikan, dan latihan. Para ahli menerangkan berbagai naluri yang ada pada manusia yang menjadi pendorong tingkah lakunya. Di antaranya yang pertama ada naluri makan, yaitu bahwa begitu manusia lahir membawa suatu hasrat makan tanpa didorong oleh orang lain. Yang kedua ada naluri berjodoh, laki-laki menginginkan wanita, begitu pun sebaliknya, dan yang lainnya. Yang nomor 3 ada naluri berjuang, yaitu tabiat manusia yang cenderung mempertahankan diri dari gangguan dan tantangan. Yang terakhir nomor 4, naluri bertuhan adalah tabiat manusia mencari dan merindukan penciptanya yang mengatur dan memberikan rahmat kepadanya. Menurut Dr. Hamzah Yakub, bahwa boleh jadi fitrah ini sekali-kali tertutup kabut kegelapan sehingga nampak manusia tidak mau tahu siapa penciptanya. Namun kekuatan fitrah ini tidak dapat dihapus sama sekali. Dia sewaktu-waktu muncul ke permukaan lautan kesadaran, memanifestasikan kecenderungannya merindukan Tuhannya yang begitu baik budi. Disinilah terdapat perpaduan antara naluri, akal, dan wahyu yang membuahkan makrifah, pengenalan terhadap Allah yang sebenar-benarnya. Terus saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dinamisme. Dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu. Terus yang kedua ada animisme, yaitu kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Terus ada politeisme, adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah banyak dewa. Terus yang keempat ada henoteisme, adalah suatu pemahaman bahwa hanya ada satu dewa yang berkuasa di dalam dunia tanpa memungkiri akan keberadaan dewa-dewa lainnya. Terus yang nomor 5 ada monoteisme, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Evolusionisme dalam kepercayaan terhadap Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Max Muller dan Taylor ditentang oleh Andrew Lang yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Dengan lahirnya pendapat Andrew Lang, maka berangsur-angsur golongan evolusionisme menjadi reda, dan sebaliknya sarjana-sarjana agama terutama di Eropa Barat mulai menantang evolusionisme dan memperkenalkan teori baru untuk memahami sejarah. Mereka menyatakan bahwa ide Tuhan tidak datang secara evolusi, tetapi dengan relevansi atau wahyu. Sekian dari saya.
Baidillah Nur Hadianto. Kali ini saya akan menjelaskan pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Di kalangan umat Islam terdapat polemik dalam masalah ketuhanan. Satu kelompok berpegang teguh dengan Jabariyah, yaitu paham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak yang menjadi penentu segalanya. Di lain pihak ada yang berpegang pada doktrin Qadariyah, yaitu paham yang mengatakan bahwa manusialah yang menentukan nasibnya. Polemik dalam masalah ketuhanan di kalangan umat Islam pernah menimbulkan suatu disintegrasi atau perpecahan umat Islam yang cukup menyedihkan. Peristiwa Al-Mihnah, yaitu pembantaian terhadap para tokoh Jabariyah oleh penguasa Qadariyah pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah. Munculnya paham Jabariyah dan Qadariyah berkaitan erat dengan masalah politik umat Islam setelah Rasulullah Muhammad meninggal. Sebagai kepala pemerintahan, Abu Bakar As-Siddiq secara aklamasi formal diangkat sebagai pelanjut Rasulullah. Berikutnya digantikan oleh Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali. Aliran teologi tradisional Jabariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat, yaitu Dia Maha Kuasa, memiliki kehendak mutlak. Kehendak Tuhan tidak terikat dengan apapun. Karena itu Ia mungkin saja menempatkan orang yang baik ke dalam neraka dan sebaliknya. Mungkin pula Ia menempatkan orang jahat ke dalam surga. Kalau Ia menghendaki. Dari paham Jabariyah inilah ilmu-ilmu kebatinan berkembang di sebagian umat Islam. Berikutnya ada sifat-sifat Allah dan Nabi. Sifat-sifat wajib Allah. Ada wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadisi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, irodat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Sifat-sifat mustahil Allah, artinya tidak mungkin dimiliki oleh Allah, yaitu Adam, putus, fana, mukhalafatul lil hawadisi, ihtiyaju lil qarihi, ta'adud, ajuzun, qarahah, jahlun, mautun, samaun, syamamun, amma, bakamun, kaunuhu ajiyah, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, mayitan, kaunuhu asyama, kaunuhu ama, kaunuhu abakam. Berikutnya ada sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah adalah bahwa Allah berbuat apa yang menghendaki, yang Dia kehendaki. Selanjutnya sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu sebagai berikut. As-Siddiq artinya benar atau jujur. Siddiq artinya benar jujur. Al-Amanah artinya dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Dan Fatonah artinya cerdas. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu kizib, al-khiyanah, al-kitman, al-baladah. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-adu syariah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Di samping Rasul memiliki sifat wajib dan juga lainnya, yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Tentu saja sifat jaiz Rasul dengan sifat jaiz Allah sangat berbeda. Sekian, terima kasih. Nah, yang terakhir kita akan membahas Asmaul Husna. Seperti yang kalian ketahui, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlah Asmaul Husna sendiri ada 99, yang dimana biasanya kita melafalkannya dengan awalannya itu ya, misalkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik gitu ya. Saya juga pernah membaca hadis, saya lupa lagi sih hadisnya seperti apa, dari
Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya seperti ini. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama kurang dari 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga, seperti itu. Amin. Nah, sebisa mungkin kita bila kita tidak bisa menghafal keseluruhan, minimal kita tahu makna Asmaul Husna itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya kita harus mengamalkan nama-nama Allah yang baik tersebut, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.